Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Padma Herlina, bisa dipanggil Padma, nomor absen 27 dari kelas 10 IPA 3. Pemikiran manusia tentang bagian terkecil penyusun suatu benda telah dimulai sejak zaman Artoles yang menyatakan bahwa setiap benda dapat dibelah menjadi bagian yang lebih kecil, terus-menerus sampai tak terhingga. Demokritus menyatakan, yang pertama, setiap benda dapat dipecahkan terus-menerus sampai bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil itulah yang dinamakan atom atau atomos. Atom adalah gabungan dua kata Yunani yang berarti tidak dan terbagi. Dengan demikian, atom berarti tidak dapat dibagi. Ungkapan Democeus tentang atom adalah hasil pemikiran yang sama sekali tidak dilandaskan, hasil suatu percobaan sehingga tidak dapat diterima oleh beberapa ahli ilmu pengetahuan dan filsafat. Menganalisis perkembangan model atom. Para ahli menggunakan konsep atom dimulai oleh Johann Dalton pada tahun 1805, kemudian dilanjutkan oleh Jonathan Thomas pada tahun 1898. Ernst R. pada tahun 1911 dan disimpulkan oleh Niels Bohr pada tahun 1914. Mempelajari tentang teori atom sangatlah penting sebab atom merupakan penyusun materi yang ada di dalam semesta. Dengan memahami atom, kita dapat mempelajari bagaimana satu atom dengan yang lain berinteraksi, mengetahui sifat-sifat atom, dan sebagainya, sehingga kita dapat memanfaatkan alam semesta untuk kepentingan umat manusia. 1. Teori atom Dalton. John Dalton mengungkapkan hipotesisnya tentang atom berdasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susun tetap atau hukum Poisson. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. 1. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom digambarkan sebagai bola pejar yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik berdasarkan untuk unsur yang berbeda. 3. Atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan antar penyusun kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat menciptakan atau dimusnahkan. Contoh model atom Dalton seperti bola pejar. Atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. 2. Teori atom Thomson. Berdasarkan penemuan tabung Kotade oleh William Cokers, Thomas menaliter sinar dan memastikan bahwa sinar katode merupakan partikel sebab dapat memutar bilangan-bilangan yang diletakkan di antara katode dan anode. Demikian pula partikel tersebut diketahui bermuatan negatif karena sinar Kotade tersebut berbelok ke kutub positif. Jika sinar Katode tersebut ditempelkan medan listrik, dan hasil percobaan ini Thomson membuktikan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan ada dalam setiap materi yang selanjutnya disebut elektron. Hal ini ditimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya kaitan antara elektron dan atom yang menurut Dalton adalah partikel terkecil materi. Contoh gambar tabung sinar katode.
Di tahun 1898, Thomson membuat suatu model atom. Ia bersumai bahwa massa elektron lebih kecil dari massa atom. Atom harusnya tersusun dari sejumlah partikel lebih kecil, yaitu elektron. Dari penemuan tersebut, Thomson memberikan kelemahan dari teori atom dan mengemukakan teori atom sebagai berikut. Atom adalah partikel bermuatan positif yang di dalamnya terdispersi terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif dengan total muatan positif sama dengan total muatan elektron sehingga atom bersifat netral. Ini adalah contoh gambar atom Thomson. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1903, Filipina melalui percobaannya membuktikan bahwa teori atom Thomson yang menyatakan bahwa elektron terbesar mereka dalam muatan positif adalah tidak benar. Hal ini mendorong Ernst bersama 2 orang muridnya melanjutkan eksperimen Lenard dengan melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa, sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Atom itu betul-betul merupakan bola pejar positif yang bila dikenakan partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Dari pengamatan mereka didapatkan fakta bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan, tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa 1 di antara 20.000 partikel alfa akan membelok dengan sudut 90 derajat bahkan lebih dari itu. Ini adalah contoh gambar percobaan Rutherford. Nomor 4. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengajukan bahwa atom bukan merupakan benda pejat seperti yang ditemukan oleh Thomson, akan tetapi atom memiliki inti atom yang sangat pekal, di mana berat atom terletak dan elektron yang mengitari inti dengan jarak yang cukup besar jika dibandingkan dengan diameter inti atom. Berdasarkan permukaan tersebut, ada beberapa bagiannya. Yang pertama, sebagian besar atom berupa ruang kosong sehingga semua massa atom terpusat. Yang B, atom disusun dari ada 2, yaitu inti atom dan elektron-elektron. Yang ketiga, seluruh proton terpusat di dalam inti atom. Yang keempat, banyaknya proton di dalam inti sama dengan jumlah elektron. Model atom dapat digambarkan sebagai berikut. Elektron dan inti atom. 4. Teori atom Bohr. Diawali dari pengamatan Niels Bohr, terdapat stakum atom. Adanya stakum garis menunjukkan bahwa elektron hanya berada pada kuantitas dengan energi tertentu. Untuk dapat menjelaskan bagaimana elektron beredar mengelilingi inti, maka terdapat gagasan pokok atau postulat yang harus ditaati, yaitu yang pertama, setiap elektron dalam mengelilingi inti dalam untasan tertentu yang disinyator yang disebut orbit atau kulit. Yang kedua, setiap lintasan elektron mempunyai tinggi atau tingkat energi yang tertentu. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron tidak akan berkurang. Hal ini bisa disebut juga dengan tetapan Planck. Teori atom
mengusulkan suatu model atom menyerupai sistem tata surya atau planet model. Model atom Bohr digambarkan sebagai berikut. Yang kelima adalah teori mekanika gelombang. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan pengamatan yang dilakukan pada atom yang lebih kompleks, sehingga dikembangkan model struktur atom yang lebih rumit dengan pelajaran matematika tinggi, yaitu model atom mekanika kuantum yang ditemukan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Makin kecil materi sifat, gelombangnya makin kelihatan. Erwin Schrödinger menerapkan konsep matematika untuk mengungkapkan model atom pada model atom matematika kuantum. Tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehan menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Daerah kebolehannya menemukan elektron dikelilingi inti disebut orbital. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om.